Shalom saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Yesus kita berjumpa kembali di hari Jumat tanggal 22 November 2024. Bagaimana kabar saudara semua? Ya, semoga tetap dalam kondisi sehat, penuh sukacita dalam menjalani kehidupan ini ya. Saudara-saudara, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Maka oleh karena itu marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Maka kembali kami memohon pertolongan Roh Kudus, untuk kiranya mengajari kami, memampukan kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam 1 Samuel 7 ayat 12. 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Haezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudara, untuk kita memahami bacaan firman Tuhan di hari ini, maka tentu kita harus melihat latar belakang penulisan 1 Samuel 7 ayat 12. 1 Samuel 7 ayat 12 ini adalah kisah tentang bangsa Israel yang pada saat itu dikejar oleh tentara Filistin. Dalam keadaan terdesak, bangsa Israel memohon pertolongan kepada Samuel. Lalu Samuel berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Samuel ini orang baik, saudara-saudara. Maka ketika dia berseru kepada Allah, maka Tuhan Allah pun menjawab seruan Samuel. Tuhan Allah menyelamatkan orang Israel dari kejaran tentara-tentara Filistin pada saat itu. Setelah Allah menyelamatkan bangsa Israel, lalu Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Apa maksudnya? Samuel ingin membuat sebuah pengingat bagi orang Israel tentang segala perbuatan Tuhan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Lalu Samuel menamai tempat itu Eben Haezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, begitulah latar belakang bacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Bangsa Israel dalam kondisi terdesak, mereka minta pertolongan Samuel. Lalu Samuel berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Coba kita pikirkan baik-baik, saudara. Yang berada dalam situasi mara bahaya pada saat itu adalah bangsa Israel. Lalu yang berseru kepada Tuhan itu adalah Samuel. Dan setelah bangsa Israel diselamatkan oleh Allah, yang mengingat berterima kasih itu adalah Samuel, bukan bangsa Israel. Samuel yang punya inisiatif untuk melakukan sebuah tindakan sebagai sebuah pengingat bagi bangsa Israel bahwa mereka pernah ditolong oleh Tuhan. Dengan kata lain, yang mengingat kebaikan Tuhan itu adalah Samuel, yang diselamatkan orang Israel. Tapi yang mengingat kebaikan Tuhan itu bukan orang Israel, tapi Samuel. Lalu bagaimana dengan kita dalam kehidupan ini? Apakah kita sama seperti orang-orang Israel? Ketika kita terdesak, ketika kita butuh pertolongan Tuhan, ya, kita sampaikan permintaan kita kepada Tuhan. Lalu setelah kita ditolong oleh Tuhan, lalu ketika Tuhan telah mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita, apakah kita juga adalah orang-orang yang lupa untuk berterima kasih atau dengan sengaja
melupakan untuk berterima kasih. Ya. Saudara-saudara, dalam hidup ini, firman Tuhan ini mau ingatkan kita bahwa kita perlu mengingat masa-masa di mana Tuhan telah menolong kita. Kita perlu mengingat itu. Masa-masa di mana Tuhan Allah telah menolong kita. Dalam hidup ini kita perlu merasakan bahwa sejak dulu, saudara-saudara, Tuhan itu sudah banyak menolong kita. Di saat kita mengalami kegagalan di dalam sebuah pekerjaan, di saat kita mengalami penderitaan oleh karena sakit penyakit, di saat kita mengalami duka cita, bagi saudara-saudara yang mengalami duka cita karena kematian suami, lalu sekarang kita bisa bertahan, lalu sampai saat ini kita masih bisa mendapatkan kehidupan dari Tuhan, maka mari ingatlah itu semua. Ingatlah itu semua. Kalau saat itu Samuel, saudara-saudara, dia mengambil batu dan mendirikannya sebagai sebuah penanda akan pertolongan Tuhan. Maka apakah yang harus kita lakukan saat ini? Maka marilah kita juga menuliskan kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam hati kita. Kita tuliskan dalam hati kita Eben Haezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Sampai di sini Tuhan telah menyelamatkan kita, sehingga saudara dan saya masih bisa hidup hingga sampai saat ini. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar di hari ini. Pertolongan Tuhan di masa-masa yang lalu menjadi sebuah kekuatan dalam hidup kami. Tuhan sudah menolong kami. Dan biarlah Tuhan yang juga selalu menolong kami di kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Di saat ini Tuhan, kami datang berdoa kepadamu. Selain kami mengucapkan syukur kami juga boleh kembali menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada kuasa dan penyertaan Tuhan. Kami adalah orang yang lemah. Kami tidak mampu menjalani hidup ini dengan mengandalkan kekuatan dan pikiran kami dan keberadaan kami di dunia ini. Siapapun kami Tuhan, kami bukanlah orang yang kuat. Maka biarlah kekuatan dari Tuhan yang tetap menguatkan kami. Biarlah Tuhan juga yang tetap mengajari kami untuk tetap berjalan di jalan Tuhan, bertumbuh dan berbuah di dalam iman percaya kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa, mendoakan kehidupan kami dimanapun kami berada. Apapun yang kami rasakan saat ini ya Tuhan, biarlah kiranya Bapa, Engkau yang tetap senantiasa menolong kami, menguatkan kami, dan mengajari kami dalam hidup ini. Ketika kami jatuh, tolong kami Bapa, biar kami boleh bangkit kembali. Ketika kami lemah oleh karena sifat manusia kami, biar Tuhan yang juga menolong kami. Dan ketika kami jauh dari Tuhan, biarlah kiranya kami tersadar dan kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih buat semua yang baik yang boleh Engkau beri bagi kami. Kami jalani hidup ini Tuhan, bersama dengan penyertaan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus, itulah yang kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.